Bây giờ phải làm tiếp như nào? Bên hông laptop anh sẽ thấy gì? Thoải mái tí đi. Em chép túi tiền không mã hóa vào hệ thống của em. Cobalah untuk perintahkan kepada dirimu bahwa kamu mampu. Kalahkan semua keraguan, rasa takut, dan rasa minder, dan tukar semuanya dengan keberanian. Jadi, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Siang ini di kantor polisi divisi cybercrime sedang memantau target yang melakukan pencucian uang dengan Bitcoin. Misi ini diketuai oleh polisi wanita yang bernama Kathy. Kathy sedang mendapatkan misi dari kantor untuk menangkap seorang hacker bernama Ghost. Hacker ini menyebarkan virus di komputer para targetnya. Virus akan mengakibatkan file yang ada di komputer itu terhapus dengan durasi waktu tertentu. Agar virusnya hilang, target harus membayar kode untuk membukanya kembali. Di dalam pemantauan terlihat Ki, sang pembunuh bayaran yang sedang disewa oleh Ghost untuk melindungi Park, sedang berjalan menuju hotel. Park ini merupakan akuntan yang sangat cupu dan penakut. Saat ini dia ditugaskan Ghost untuk melakukan transaksi pencucian uang menggunakan Bitcoin di sebuah hotel. Mereka akan melakukan transaksi penukaran uang sebesar $800.000 atau lebih dari 11 miliar rupiah dengan 3.000 Bitcoin. Saat Ki dan Park sedang melakukan transaksi tanpa mereka sadari, polisi sudah mengepungnya dari segala sisi. Setelah Bitcoin sudah selesai ditransfer, penyergapan polisi pun dimulai. Kathy yang bertugas melindungi Park langsung menembakkan senjata sampai akhirnya aksi tembak-tembakan pun terjadi. Ki dan Park pun berhasil kabur. Mereka berpencar agar menyulitkan penangkapan polisi. Sebelum berpisah, mereka sudah berjanji untuk bertemu di markas 2 jam lagi. Ki baru menyadari HP yang dia miliki tertembak. Karena file di HP itu penting banget, akhirnya dia mencari counter terdekat untuk mengekstrak dan menyalin seluruh data di HP-nya. Untungnya dia menemukan counter milik V dan juga B. V dan B adalah seorang hacker handal yang membuka counter HP. B yang awalnya sedang mengekstrak data HP dari Ki terkejut melihat di HP tersebut terdapat 30.000 Bitcoin atau setara dengan 112 miliar rupiah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, B langsung menguras habis Bitcoin tersebut ke dompet Bitcoin miliknya. Di lain sisi, Park terjebak di belakang panggung pertunjukan. Agar menghindari Kathy yang sedang mengejarnya, Park pun menyamar di sebuah pentas tari daerah. Park mencoba menyelinap ke dalam keramaian agar Kathy tidak menemukannya. Namun tiba-tiba jam tangan digital miliknya pun berdering dan muncul notifikasi Bitcoin milik Ghost terkuras habis. Bagai disambar petir di siang bolong, uang milik Ghost hilang dalam sekejap. Park pun langsung menghubungi Ki. Park pun langsung menanyakan apa yang udah Ki lakukan hingga membuat uang Ghost ludes. Mendengar uang hilang, Ki langsung tahu bahwa B adalah dalang dari semua ini. Dengan cepat, Ki pun langsung menodongkan pistolnya ke arah V yang ada di dekatnya. Panik melihat kakaknya hampir tertembak, B pun langsung meminta maaf dan akan mentransfer kembali ulang Bitcoin tersebut. Tetapi tiba-tiba Ki mendengar suara sirine polisi mendekat. Karena panik, Ki langsung menembakkan pistol ke arah B hingga dia nggak sadarkan diri. Polisi yang mendengar keributan pun langsung menghampiri counter itu dan langsung menembaki hingga meninggal di tempat. Di lain sisi, penyamaran Park pun terbongkar juga. Kathy langsung menyergap Park dan membawanya ke kantor polisi.
Sesampainya di kantor polisi, bukannya mendapatkan pujian, Kathy dimaki habis-habisan oleh atasannya karena tidak ada gunanya menangkap Park. Apalagi saat ini semua bukti, data-data yang bisa digunakan untuk penangkapan atas tuduhan pencucian uang sudah hilang. Tidak hanya itu, saksi mata pun saat ini sedang koma. Dengan tidak adanya bukti yang kuat, hanya bisa memberikan hukuman ringan untuk Park. Dan karena masalah ini, Kathy sebagai ketua tim pun dianggap gagal menyelesaikan misi dan diskors dari pekerjaannya. Kekesalan Kathy sudah tidak tertahankan lagi dan akhirnya dia pun nekat menculik Park dan membawanya ke sebuah gudang terpencil. Kathy pun mulai menginterogasi tetapi Park enggan bicara. Saking geramnya, Kathy pun mengancam akan membunuh Park. Park yang penakut tapi cerdas ini tidak mau kehilangan kesempatan. Dia mencoba bernegosiasi dengan Kathy. Park akan membongkar habis siapa itu Ghost. Bahkan dia mau bekerja sama dengan Kathy untuk membantu menangkap Ghost, asalkan semua catatan kriminal miliknya dilenyapkan dari kantor polisi. Kathy yang kepepet pun menyetujui tawaran tersebut. Park pun mulai menceritakan bahwa Ghost sebenarnya adalah seorang programmer handal yang bernama Thomas Nam. Thomas memiliki perusahaan pengaman cyber yang jasanya ini sudah digunakan oleh seluruh bank di dunia. Perusahaan itu bernama Chimera Corp. Thomas pindah ke Taiwan untuk menghindari Interpol. Saat ini Thomas sedang menulis terobosan algoritma perbankan dan menerima uang dari mafia untuk menjalankan perusahaannya. Dia membutuhkan uang dengan cepat hingga dia membuat virus yang bernama The Crypt. Untuk meringkus Thomas, Kathy memerlukan bukti-bukti yang akurat. Tetapi Park enggan memberitahukan bukti yang bisa Kathy dapatkan sebelum semua bukti kejahatannya dibakar. Lagi dan lagi Kathy pasrah menerima tawaran Park. Dia langsung kembali ke kantor untuk mengambil data Park sebelum disalin ke sistem. Saat mengambil bukti, teman timnya pun mempergokinya. Awalnya mereka cekcok tidak setuju dengan tindakan Kathy, tetapi Kathy mengatakan hanya ini satu-satunya cara. Dan akhirnya temannya pun memilih pergi dan pura-pura untuk tidak mengetahui kejadian ini. Kathy kembali menemui Park dan membakar berkas itu di depan mata Park. Hari pertama Kathy dan Park bekerja sama. Mereka mulai memantau pergerakan Thomas. Mereka merencanakan untuk mengambil cincin yang selalu dipakai Ghost itu. Di dalam cincin permata itu tertanam kode QR untuk mengakses kode server utama milik Thomas. Terlalu sulit menjalankan misi kedua, Kathy segera merekrut mantan pacarnya yang bernama Jack. Dia adalah seorang pesulap handal. Setelah itu mereka segera merekrut teman Jack yang bernama Luhan. Luhan seorang penipu handal yang bisa membuat duplikat barang-barang maupun sidik jari. Anehnya dia meluncurkan aksi ini bersama putri tercintanya yang bernama Lin. Lin yang masih kecil pandai dalam memanjat. Siang ini Park memberikan informasi bahwa Thomas akan mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya. Ini kesempatan mereka untuk mengganti cincin dan mengambil kode QR milik Thomas. Karena Thomas menggilai wanita seksi, akhirnya mereka bersepakat Kathy akan merayu Thomas dan membuat Jack bisa tampil di pesta itu agar bisa menukarkan cincinnya. Malam harinya mereka mendatangi bar yang sering dikunjungi Thomas. Dengan pakaian seksi, Kathy berpura-pura jatuh di pangkuan Thomas. Kathy pun mencoba mengelus tangan Thomas agar bisa mengambil gambar cincin milik Thomas agar bisa diduplikat oleh Luhan nantinya. Melihat Thomas langsung tertarik, Kathy nggak bisa buang kesempatan. Kathy pun merayu Thomas agar Jack bisa tampil di acaranya. Besoknya Kathy dan Park mendatangi V, kakak dari B, untuk meminta mengembalikan 3.000 Bitcoin milik Ghost untuk segera diserahkan kepada Kathy. Koin ini akan digunakan untuk bukti penangkapan agar Kathy bisa memenjarakan Ghost. Tetapi V di sini malah berbohong mengenai Bitcoin yang adiknya curi itu. Dia mengatakan hanya 2.700 Bitcoin yang dia curi, bukan 3.000. Selain itu, V mau mengembalikan semuanya dengan syarat dia harus ikut misi ini.
agar dendamnya bisa terbalaskan. V pun meyakinkan Kathy bahwa keahliannya sebagai hacker gak bisa ditandingi dan Kathy pasti akan membutuhkannya. Karena untuk menembus server milik programmer handal sudah pasti tidaklah mudah. Hari ini mereka pun berkumpul untuk menyusun rencana dan menyiapkan alat untuk masuk ke ruang server milik Thomas yang berlapis-lapis. Mereka menyadap kamera CCTV agar bisa memantau rumah Thomas. Sedangkan Lynn membuat replika laser keamanan yang mirip dengan koridor rumah Thomas agar dia bisa berlatih untuk menyusup. Dan pesta pun tiba. Kathy datang bersama Jack. Setelah lolos dari pos keamanan, mereka langsung menjalankan misi sesuai job masing-masing. Jack dan Kathy langsung masuk menemui Thomas. Mereka di sini sebagai pesulap dan asisten. Mereka harus mengalihkan perhatian Thomas dan tamu lainnya agar rencana berjalan dengan baik. Luhan akan menjadi pelayan di rumah besar itu agar bisa mengantarkan keperluan misi ini. Lynn bertugas untuk membobol server milik Thomas. V bertugas mengawasi keadaan dan meretas server milik Thomas. Dan Park harus menemui Thomas untuk mengembalikan saldo Bitcoin miliknya agar bisa mengetahui PIN yang digunakan untuk masuk ke ruang server. Setelah mendapatkan sidik jari dari Thomas, Kathy pun langsung memberikan kepada Luhan agar bisa diduplikasi. Kathy dan Jack pun memulai aksinya. Dia meminta Thomas untuk maju ke depan. Dan di tengah pertunjukan sulap itu, Jack mengganti cincin Thomas dengan cincin duplikasi. Selanjutnya cincin asli pun diserahkan ke Luhan dan diberikan ke V untuk diretas. Setelah memindai, chip itu pun diberikan ke Lynn untuk menyusup ke ruang server dengan pengawasan ayahnya. Setelah semua selesai, Luhan membawa kembali cincin asli agar bisa Jack tukarkan lagi dengan yang palsu. Setelah masuk ke ruangan server, Lynn harus menghindari laser dengan cara merayap di atas plafon. Tidak lupa Lynn memasang kamera pemantau agar bisa diarahkan oleh V dari mobil. Tetapi sayangnya sepatu rodanya tersangkut dan Lynn pun terjatuh hingga akhirnya alarm berbunyi. Untungnya Lynn berhasil diselamatkan oleh ayahnya dan Park langsung bergegas menjalankan misi yang diberikan untuk Lynn. Secepat kilat dia masuk ke ruangan server itu. V langsung mengarahkan Park untuk mencari keyboard untuk memindai kode QR-nya. Akhirnya dengan arahan V, mereka semua berhasil menguras habis isi saldo milik Thomas yang senilai 42.000 Bitcoin. Bây giờ phải làm tiếp như nào? Bên hông laptop anh sẽ thấy thoải mái tí đi. Em chép túi tiền không mã hóa vào hệ thống của em. Chờ tín hiệu của em. Misi sudah berhasil. Jack dan Kathy pun bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Luhan pun sudah bersiap di kursi sopir. Setelah semua lengkap, mereka langsung pergi. Tetapi di pertengahan jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menabrak mobil mereka dari arah samping. Mereka semua pun terbangun dengan keadaan badan digantung seperti jemuran. Ghost berbicara menggunakan speaker toa. Kali ini incaran Ghost adalah V. Ghost meminta V untuk mengembalikan 3.000 Bitcoin yang adiknya curi dan 42.000 Bitcoin yang semalam mereka kuras. Tetapi V gak mau memberikan. Kesal dengan V yang selalu menolak, akhirnya Park pun disetrum dan dibunuh di tempat. Perkelahian mereka pun gak terhindarkan dan Ghost terus-terusan minta password untuk membuka akses agar Bitcoin kembali. Mereka terus-terusan diancam, disetrum hingga ditusuk. Melihat Lynn yang akan menjadi korban selanjutnya, dengan lemas V pun mengatakan passwordnya. Pagi harinya mereka tersadar sudah terkapar di tengah jalan setapak di pinggir sawah. Semuanya ada kecuali Park yang udah ditusuk dan meninggal dunia. Hari ini Kathy datang menemui atasannya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Kali ini dia ditemani oleh Jack. Lagi-lagi Kathy diomeli habis-habisan karena tidak bisa menangkap Ghost untuk kedua kalinya.
Akhirnya ayahnya memutuskan untuk memindahkan kasus ini ke divisi lain. Mereka semua saat ini sedang berkumpul di rumah sakit. Kesedihan atas misi yang gagal dan Park yang akhirnya meregang nyawa membuat mereka semakin geram dengan Ghost. Tiba-tiba V tersadar bahwa sebenarnya data-data riwayat transaksi milik Thomas berhasil ia dapatkan dan masih ada di laptop miliknya. Karena waktu menjalankan misi kemarin terburu-buru, V nggak sempat ngecek ulang data tersebut. Katie dan V pun langsung kembali ke ruang penyitaan barang di kantor polisi. Mereka pun bergegas untuk ngecek data riwayat milik Thomas. Setelah ngecek susunan kode, V menyadari ada orang lain yang mengisi bagian komentar dengan coding. Dan ada yang membonceng pada virus script milik Thomas. Itu berarti dugaan mereka selama ini salah. Thomas bukanlah Ghost yang mereka incar. Katie dan V pun bergegas ke rumah Thomas untuk memberitahu bahwa server miliknya menjadi sasaran utama Ghost. Ghost meretas server dengan virus yang akan berfungsi setelah jadwal backup server itu selesai. Mereka bertiga pun segera ke server utama. V pun mencoba membantu tetapi udah terlambat karena rootkit sudah berfungsi. Server milik Thomas berhasil dikendalikan oleh Ghost dari jarak jauh. Alih-alih mempercayai Katie dan V, Thomas malah menuduh mereka berdua bersekongkol dengan Ghost. Setelah sekian lama, akhirnya Katie mengetahui identitas Ghost yang sebenarnya, yang tidak lain adalah timnya sendiri, yaitu Park. Park berhasil membohongi yang lain untuk melancarkan aksinya dan bisa menghindari hukuman penjara karena semua bukti kriminal miliknya sudah Katie bakar. Karena aksinya itu, Park pun berhasil mendapatkan 70.000 Bitcoin. Selain itu, saat ini dia bebas pergi kemanapun yang dia inginkan. Geram karena dimanfaatkan oleh Park, Katie, V, Lin, Jack, dan Luhan membuat rencana baru untuk mendeportasi Park dari Vietnam. Malam ini Park kembali bertemu dengan Jack yang sedang sulap. Jack mengatakan mereka semua dideportasi dikarenakan Park yang menjadi buronan Vietnam. Sebelum berpisah kembali dengan Park, Jack memberikan nomor V agar Park menghubungi kembali V yang sedang sedih karena harus pergi jauh dari B. Setelah semalaman, Park pun memikirkan matang-matang untuk menghubungi V kembali atau tidak. Akhirnya pagi ini mereka pun bertemu di sebuah museum antropologi. Rasa cintanya kepada V pun belum pudar. Akhirnya Park pun mencoba meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya kepada V atas semua yang dia lakukan. Tetapi V menolak dan pergi begitu saja. Saat Park melihat ke bawah, dia menyadari bahwa sedari tadi ada orang yang memata-matainya. Park pun langsung mengejar orang tersebut dan ternyata dia adalah Luhan. Park menanyakan apa rencana mereka. Hingga saat ini dia dimata-matai. Luhan pun mengatakan bahwa saat ini identitas Ghost sudah terkuak di masyarakat dan sudah diekspos oleh media. Saat ini mereka harus menangkap Park, tetapi Luhan malah membuat kesepakatan akan membantu Park asalkan diberikan 1000 keping Bitcoin. Dan akhirnya Park pun menyetujui tawaran itu. Malam ini tiba V menghubungi Park kembali dan meminta untuk bertemu. Setelah menjemput V, ternyata sedari tadi Park diikuti oleh Katie menggunakan motor. Akhirnya Park pun mengelabui Katie dengan mendatangkan 2 mobil yang mirip. Mobil tersebut disupiri oleh Luhan. Dan akhirnya Park berhasil terbebas dari Katie. Mereka berdua pun berhenti di sebuah dermaga. Park pun langsung menaiki sebuah kapal pesiar. Di kapal pesiar itu Park menjelaskan bahwa sebenarnya dia ingin menghentikan aksinya ini. Tetapi dia malah bertemu dengan V hingga akhirnya dia jatuh cinta. V pun kesal pasalnya jika memang alasannya adalah cinta, maka tidak perlu adiknya menjadi korban. V tidak mau menerima cinta dan tidak mau memaafkan Park dan langsung mengarahkan pistolnya kepada Park. Belum selesai perbincangan mereka, tiba-tiba Katie dan polisi lainnya sudah mengepung kapal pesiar milik Park. V pun langsung menembak kapal Katie dan bergegas untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Menyadari mereka tak bisa kemana-mana lagi dan Park sudah terluka akibat tembakan,
V pun akhirnya membakar kapal tersebut dan menyelam ke lautan. V dan Park berhasil kabur walaupun dengan penuh darah di sekujur tubuhnya. V membawa Park ke tempat anti sadap miliknya. Di sini listrik dan sinyal telepon gak ada sehingga Katie tidak akan menemukan mereka. V pun mengatakan sebelumnya dia dipasangi pelacak oleh Katie di tubuhnya sehingga Katie bisa menemukan mereka berdua saat di tengah laut. Di depan mata Park, V pun mencongkel dan membuang alat pelacak tersebut. V juga menjahit luka tembakan Park. Melting dengan tindakan yang dilakukan oleh V, Park pun langsung memberikan 3.000 Bitcoin miliknya untuk ditukarkan uang agar mereka bisa memulai hidup baru bersama di Fuzhou. Setelah mereka berdua meminum pil, akhirnya Park pun tertidur pulas. Pagi harinya Park terbangun karena ada gempa di rumah tersebut. Park mencari V tetapi dia sudah nggak ada. Dia mencoba untuk keluar dari ruangan itu dan ternyata terkunci. Dengan menahan sakit akibat luka jahitan semalam, Park mencoba untuk mendobrak pintu. Saat pintu terbuka, ternyata dia saat ini berada di sebuah kotak kontainer yang diangkat tinggi atas perintah Katie. Katie dan polisi sudah menunggu Park di bawah. Katie berhasil menangkap Park yang menjadi ghost yang selama ini dia incar. Dia mengatakan tentang rencana yang dijalankan untuk mengelabui Park hingga akhirnya Park pun berhasil ditangkap. Tetapi sayangnya saat di kontainer Park sudah berhasil menghapus seluruh data-data miliknya sehingga Park hanya dijatuhi hukuman penjara 8 bulan. Dan walaupun hukumannya hanya sebentar, tetapi saat ini Katie berhasil membuat Park mendekam dalam penjara. Dan Park berjanji setelah keluar dari sini, dia tidak akan pernah terlihat lagi. Tetapi Katie mengancam balik bahwa Park tidak akan pernah bisa keluar dari penjara ini. Let's not talk about you. Your couch song.